Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abi Servis Elektronik. Ini dapat modul dari temen ya, dengan kerusakan MCB jack leg atau strip kalau dicolokan ke listrik. Oke, kita akan coba untuk memeriksa atau mengeceknya. Sini biasa terjadi kerusakan di bagian IC ya, IC regulator. Tapi untuk mengeceknya kita diurut dulu dari dioda dulu, dioda yang ini. Oke, kita cek. Sini kita cek dulu ya. Ini banyak di sini. Asli kalau di bagian listrik untuk dioda tidak ada toleransi ya. Ini ada toleransi nampaknya. Kita lihat. Oke, untuk kaki sebelahnya antara AC dan bagian min ini terjadi short ya. Terjadi short, kita lihat. Oke ya, terjadi short. Tertera di multitester, tertera 0. Itu berarti langsung ya. Oke, seperti itu ya. Kalau 00 udah berarti short karena di bagian buzzernya di multitester ini sudah enggak apalagi ya. Oke, seperti ini ya. Seperti 00 ini menandakan kalau dioda ini short. Jadi terpaksa kita harus menggantinya. Kita cari dulu penggantinya ya. Oke, seperti biasa pemirsa, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membuat semangat saya untuk mengupload video atau berbagi tentang servis ya, walaupun masih dalam kondisi pemula atau amatiran. Kita akan berbagi sebisanya atau seadanya, yang pasti real ya. Apa yang diganti itulah yang diganti. Oke, kita copot dulu untuk diodanya karena ini sudah short. Menurut yang punya katanya langsung nyetrip lampunya atau anjlok meterannya ya, bukan anjlok dari atas ke bawah, maksudnya nyetrip atau jeklek kalau bahasa Jawanya, jeklek. Ini agak sulit pemirsa ya untuk mencabut dioda ini, lebih enak menggunakan blower. Oke, tercabut juga akhirnya jalurnya, tapi nggak apa-apa karena kita mau menggunakan dioda sisir.
Oke, kita gunakan dioda ini ya pemirsa. Kita cuman harus hati-hati untuk menentukan mana yang min dan mana yang plusnya. Kita hati-hati. Ini karena kondisi malam ya, jadi agak kurang terlihat, sorry. Kita kasih timah dulu supaya gampang nanti untuk menyoldernya, karena ini posisi bukan bawaannya ya. Jadi kita harus sabar dan harus mencari posisi yang baik untuk meletakkan dioda ini. Oke, kita posisikan yang baik ya, jangan sampai salah untuk mengetahui min plusnya ya. Untuk sebelah kanan ini bagian min dan sebelah kiri bagian plus. Kalau kita lihat dari kamera, ini sorry kameranya agak goyang-goyang ya. Ini seperti ini. Dan untuk di tengah dua, kalau untuk dioda sisir ini bagian AC ya, dan bagian pinggir-pinggir tuh biasanya min sama plus. Kita sabar, alon-alon asal kelakon kata orang Jawa. Terpaksa ini patah ya, kita solder ulang lagi. Ini memang untuk memposisikan, kalau bukan pada tempatnya ini kita susah ya. Mau taruh dari atas pun agak susah juga, kita harus banyak jumper. Oke, kita posisikan seperti ini aja ya. Oke, kita solder dari sebelah sini dulu aja, nanti dimerengkan ke sini. Untuk sekali lagi apa ya, untuk bagian min plusnya harap diperhatikan pemirsa, karena untuk IC nya karena susah ya, jarang dicari. Kita perhatikan. Harus teliti ya, karena elektronik ini salah sedikit aja bisa fatal akibatnya. Oke, seperti ini posisinya ya.
kita potong-potong dulu jalur yang atau kaki yang berlebih, takut mengenai kaki-kaki yang lain. Geser dulu. Oke, yang pasti seperti ini posisinya. Kita kerok dulu ya pemirsa, karena ini jalurnya pun udah agak-agak apa ya, korosi ya. Jadi kita pastikan yang pasti harus nempel. Ini bagian plus ya lur, ini bagian plusnya, dan sebelah sananya bagian main. Oke, seperti ini. Oke, mungkin seperti ini aja sudah cukup. Agak sedikit mengganjal ini lur. Kita harus hati-hati untuk menyoldernya. Ini siapa ini? Oke, untuk memastikan tegangan pin bagian AC kita cari dulu. Oke, di sini ya. Pokoknya di bagian tengah untuk dioda, bagian tengahnya. Kalau bahasa saya ini dioda sisir ya, untuk bagian tengah. Oke, kita sambungan dulu jalur colokan untuk bagian AC atau jalur listrik. Karena ini membawanya modul aja ya, modulnya aja, ini dari kawan Tuser juga yang dibawa modul aja. Jadi terpaksa kita hanya bisa mencoba di modulnya. Oke, kalau kiranya sudah pas, kita coba ya dulur. Nampaknya masih ada yang belum terkonek ya, atau tersambung. Kita rapikan dulu karena jalur-jalur di sini udah agak korosi. Oke, sudah pas. Oke, sudah tersambung ya.
Jadi sebelum kita mencolokkan ke listrik, kita harus diperhatikan dulu solderannya, barangkali ada yang belum tersolder. Oke, kita coba colokan ya. Ini biasa tegangan 12 volt ya. Di daerah sini biasa kita gunakan adaptor 12 volt. Tapi karena ini kerusakannya di bagian dioda, jadi kita tidak usah merubah menggunakan adaptor. Kita ganti aja diodanya. Oke, ternyata sikring bermasalah ya, sikring putus. Itu akibat jeglek. Oke, ini sudah saya colokin ya. Cuman LED-nya redup, nampaknya tegangan drop, berarti masih ada yang bermasalah ya, bagian tegangan masih bermasalah. Oke, kita akan coba ukur di bagian 12 voltnya di bawah, berapakah keluar tegangan. Oke, di sini tegangan tidak stabil ya. 34, 34, 3,4. Jadi tegangan di sini tidak stabil. Yang aturan 12 volt cuman mendapatkan tegangan 3 sampai 4 volt. Masih ada yang bermasalah ya. Oke, kita uprak dulu. Oke, di sini terdapat elko ya. Elko 450 volt sudah rusak sehingga tidak stabil tegangan masuk di bagian AC-nya. Ya, sekarang sudah saya ganti menggunakan elko besar. Kita coba tes dulu. Oke, tegangan sudah mendapat ya 12 volt. Kita lihat sudah normal tegangan 12 volt. Berarti sudah bisa digunakan. Oke. Sekarang bisa. Seperti itu. Jadi kerusakan ada dua, dioda sama elko. Nah, itu elkonya ya, itu karena elko bekas nih pemirsa, jadi tergeletek karena dilem. Ini pun ngambil dari power supply juga. Oke, seperti itu aja ya pemirsa. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.